Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Nukalam. Beberapa dari kita biasanya ketika pergi mendaki atau berpetualangan ke sebuah hutan, itu kita membawa pakaian yang banyak sehingga membazir dan juga memberatkan tas ransel kita sendiri. Nah, bagaimana mengatasinya? Inilah jenis pakaian yang dibawa ketika melakukan pendakian dan berpetualangan ke hutan, berdasarkan apa yang saya ketahui dan berdasarkan pengalaman saya. Oke, selamat datang di segmen terbaru ini di tips rimba yang pertama, and let's go to video. Oke, kita lanjutkan. Belakangan ini kegiatan pendakian ke hutan itu sudah banyak diminati banyak orang ya. Nah, terutama kaum milenial juga sudah banyak yang melakukan pendakian. Nah, itu saya sangat apresiasi sekali buat mereka yang ingin melakukan pendakian di negerinya sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang berkata, "Ih, banyak yang naik gunung." Nggak masalah, itu bagus banget. Jadi saya juga support buat teman-teman semua yang melakukan pendakian ke hutan, terutama ke negerinya sendiri. Takutnya seperti ini, kita sudah pergi ke luar negeri tapi di negeri kita sendiri kita belum menjajahinya atau belum menjelajahi. Nah, itu yang salah. Jadi utamakan dulu negeri sendiri baru negeri orang lain. Oke, next. Di dunia pendakian sebenarnya kita tidak perlu membawa pakaian terlalu banyak ya. Nah, di sini saya ingin memberikan tips yang simpel dan ini biasa saya lakukan juga berdasarkan pengalaman saya juga. Saya sering melakukan seperti ini, yaitu ketika melakukan pendakian saya biasanya membawa 3 jenis pakaian. Apa aja pakaiannya? Oke, yang pertama yaitu ini adalah pakaian dinas. Nah, yang kedua adalah pakaian tidur. Yang ketiga adalah pakaian cadangan. Nah, 3 jenis ya, yaitu pakaian dinas, pakaian tidur, dan pakaian cadangan. Apa sih fungsi dari 3 jenis pakaian ini? Oke, mulai dari yang pertama. Ini adalah pakaian dinas atau biasa disebut pakaian dinas lapangan, PDL. Nah, biasanya ketika melakukan pendakian saya membawa pakaian dinas ini dan ini wajib hukumnya. Nah, yaitu pakaian dinas ini ada satu set ya, yaitu ada kemeja PDL dan juga celana PDL. Nah, untuk pakaian dinas di sini saya memilikinya dari mahasiswa pecinta alam karena saya juga merupakan anggota dari mahasiswa pecinta alam, dan di mahasiswa pecinta alam itu sendiri memiliki bajunya, yaitu pakaian PDL ya. Nah, seperti ini bajunya. Kenapa ini disebut kemeja PDL? Karena di sini yang pertama bahannya itu sangat tebal ya, dan juga bisa melindungi kita dari akar pohon atau juga melindungi kita dari yang namanya ranting-ranting yang berduri, dan juga melindungi kita dari daun-daun yang berduri, plus melindungi kita juga dari semacam ada sengatan-sengatan serangga ketika kita lagi di hutan. Ketika kita lagi di hutan kan kita menerobos hutan, terus juga kita sampai nggak pernah mikirin bahwa tangan kita tuh kena apa. Nah, ini pakaian dinas ini ya fungsinya seperti itu untuk melindungi kita, dan juga ini bahannya agak lumayan tebal jadi bisa membuat suhu di dalam tubuh kita tuh sehangat-hangatnya. Dan juga biasanya pakaian PDL juga banyak kantongnya nih. Nah, biasanya di sini saya menyimpan sebuah kertas, sebuah catatan atau juga sebuah peta, dan juga plus saya juga di sini suka naruh kompas gitu buat mengetahui arah mata angin, terutama pas kita ingin sholat. Nah, saya biasanya naruh di sebelah sini biar gampang diambilnya. Jadi kalau buat yang di kantong ini itu biasanya barang-barang yang sering kita pakai atau barang-barang yang sering kita keluarkan ketika sedang melakukan trekking. Nah, selain bajunya, nah di sini juga pakaian dinasnya ini biasanya di sini ada belakangnya ya, yaitu ada tempat di mana udara itu bisa keluar. Dan kan biasanya ketika kita melakukan trekking itu kita berkeringat. Nah, di sini ada lubang udara yang membuat sirkulasi udara itu selalu berputar. Jadi nggak ibarat kata bahasa ininya nggak ngap di dalam, nggak panas di dalam. Jadi yang namanya suhu tubuh kita itu bisa kita atur pelan-pelan. Nah, ini salah satu pakaian dinas yang saya pakai. Oke, celananya itu adalah celana PDL. Nah, sama celana PDL itu juga tebal bahannya,
Di sini biasanya celana PDL itu celananya panjang ya, tapi ada juga yang pendek, versi yang pendek. Kalau kita mau tahu ciri dari celana PDL itu seperti apa, yaitu celana PDL biasanya banyak kantongnya. Nah, di kiri atau juga di kanan atau juga di kiri. Nah, juga di belakangnya pun ada celana PDL ini. Oke, dari tadi saya menjelaskan baru pakaian seperti apa, tapi fungsi sebenarnya dari pakaian dinas adalah pakaian yang dimana selalu dipakai ketika kita melakukan trekking. Jadi gini, ketika kita trekking itu dari awal dari rumah biasanya langsung kita pakai nih celana PDL-nya atau baju kemeja PDL-nya, pakaian dinasnya langsung kita pakai sampai ketika di hutan. Nah, itu juga dipakai terus sampai nanti ketika lagi trekking, hujan, itu selalu dipakai. Mau panas mau hujan ini dipakai karena ini adalah pakaian dinas kita, ini pakaian lapangan kita, jadi kita harus pakai terus mau apapun kondisinya. Tapi ingat, dipakainya ketika sedang trekking atau ketika sedang melakukan pendakian. Ini jadi yang ini pakaian utama dan wajib ketika kita pendakian, ini yang kita pakai terus dari rumah sampai pulang, ini terus. Nah, ini adalah pakaian dinas. Oke, yang kedua yaitu pakaian tidur. Dimana ada kegiatan dinas di lapangan, di situ pasti kita butuh istirahat dong. Dan saya rasa semua ketika ingin beristirahat atau ketika ingin tidur, ingin istirahat yang paling nyaman. Betul? Betul kan? Nah, jadi ketika kita istirahat, selalu usahakan gimana caranya ketika tidur itu kita harus nyenyak. Kalian ketika di sebuah hutan atau ketika lagi di atas gunung itu pasti dong pengen tidur yang nyenyak, tidur yang hangat, kan? Apalagi di gunung itu suhunya dingin kan. Kalian mau tidur dengan suhu yang tinggi gitu, suhunya yang naik gitu, bukan suhu yang rendah. Karena di gunung itu kan biasanya suhunya rendah tuh. Nah, kita pasti pengen tidur yang nyaman. Yaitu salah satunya selain pakaian dinas itu ada pakaian tidur. Ketika lagi melakukan sebuah petualangan atau pendakian itu wajib bawa pakaian tidur. Nah, kalau saya biasanya itu membawa pakaian tidur itu satu. Biasanya sih ini simpel ya, nggak kayak bawa piyama, enggak. Saya cuma bawa celana training. Kenapa celana training? Karena celana training ini celana yang paling, selain yang pertama panjang, yang kedua itu tebal. Jadi kita bisa bisa tidur dengan kaki yang hangat, juga dengan dilindungi oleh celana yang tebal. Yang kedua juga yaitu adalah baju training juga. Nah, baju training ini biasanya saya harus pakai yang lengan panjang. Untuk apa? Nutupin lengan kita biar enggak merasa kedinginan atau menggigil. Selain dari pakaian tidur, yaitu adalah pakaian cadangan. Nah, pakaian cadangan ini adalah pakaian pengganti dan ini dipakai ketika dalam keadaan darurat, atau juga kalian bisa pakai ini ketika misalnya kegiatan trekkingnya atau kegiatan di outdoornya itu sudah selesai, terus ketika kalian ingin pulang atau ingin turun gunung, atau ketika ingin pulang, kalian boleh memakai pakaian yang paling nyaman, yaitu adalah pakaian cadangan. Dan juga misalnya ketika kalian lagi mendaki gunung, biasanya pakaian cadangan ini dipakai. Jadi pengen yang biasanya kan ketika di atas puncak gitu kan, ada yang mau pakai pakaian yang enak, yang paling bagus. Nah, itu kalian boleh jadikan sebagai pakaian cadangan. Nah, selain dari 3 jenis pakaian ini, yaitu adalah pakaian dinas, pakaian tidur, dan pakaian cadangan, itu adalah ada yang namanya baju lagi yang penting juga, yaitu saya biasanya menggunakan ini celana pendek atau boxer, dan juga menggunakan kaos di dalam kaos sebelum pakaian aslinya. Itu adalah kaos futsal biasanya saya makainya. Nah, kenapa harus kaos? Harus ada kaos dulu sebelum pakai ini. Ya jelas ya, kalau misalnya kita langsung pakai baju pakaian dinas ini, kita pergerakan ketika lakukan pendakian itu nggak enak. Terus juga pakai ada keset-keset kan, apalagi bahan dari pakaian dinas itu kan agak kasar, jadinya badan itu semakin keset gitu kan. Kalau misalnya kita udah pakai pakaian kaos futsal ini kita udah lebih nyaman, juga udah lebih enak pergerakannya. Plus juga ini harus dipakai juga. Jadi kalau misalnya ini biar lebih nyaman, kita pakai pakaian seperti ini. Selain dari 2 pakaian ini juga ada namanya daleman. Nah, biasanya daleman itu yaitu mau daleman yang bawah ataupun yang atas, kita harus bawa yang, kalau saya merekomendasikan kalau nggak bawa 2 yaitu 3 ya, 2 atau 3 setel lah.
Kenapa bawahnya banyak lebih dari kenapa bawahnya 2 atau 3? Karena ketika kita melakukan pendakian tetap kita harus memperhatikan yang namanya kebersihan. Kebersihan buat apa? Kebersihan di dalam diri kita sendiri. Nggak apa-apa baju PDL kita mau sekotor apapun, mau sekotor apapun, mau sehitam apapun, mau kotor kena lumpur segala macam, kena tanah segala macam, nggak apa-apa. Yang penting itu kan pakaian luarnya. Nah, tapi kalau pakaian di yang menyentuh langsung dengan kulit itu nggak boleh kotor, harus selalu dalam keadaan yang bersih. Karena untuk juga menjaga kesehatan di tubuh kita sendiri. Makanya untuk dalaman itu harus selalu diganti minimal sehari sekali diganti. Jadi meskipun pakaian yang di luarnya kotor, tapi yang pakaian di dalamnya itu harus selalu bersih. Oke. Jadi ketika kita melakukan pendakian itu ada 3 jenis pakaian yang dibawa, yaitu adalah pakaian dinas, yang kedua adalah pakaian tidur, yang ketiga adalah pakaian cadangan, dan untuk sebagai pelengkap yaitu dalamannya atau kaos-kaosnya atau celana boxernya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video pada kali ini. Jika video ini dibutuhkan oleh teman-teman semuanya, boleh di-share ya ke rekan-rekan lainnya. Dan juga buat teman-teman yang merasa apa yang saya sampaikan itu ada yang harus diperbaiki atau juga kalian ingin sharing-sharing juga mengenai pengalaman kalian, silakan diketik aja di kolom komentarnya. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam pengetahuan, salam petualangan, dan saya Naufalul Alam.